Shalom Army of God, senang sekali bisa bertemu kalian di ibadah online hari ini. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di ibadah online hari ini, kami ucapkan welcome home. Kami juga mengundang kalian untuk tergabung di dalam Connect Group di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan via transfer ke nomor rekening di bawah ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mau memberikan hati kami lebih lagi untuk Engkau, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Sertai kami juga biar setiap firman yang ada itu boleh memberkati setiap kehidupan kami lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap untuk ibadah, sama-sama kita katakan amin. Selamat ibadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Let's praise our good God, come on. Hey. Come on, clap our hands together. Sama-sama nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih-Nya, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Hey, sing it, come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya rasakan dan nikmati kasih setia. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih-Nya. Mari angkat tangan kita bersama-sama nyanyikan. Bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Oh, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, segala hormat
Let's semuanya di kepala tepuk tangan, come on. Yeah. Allah yang come on, lift our hands and sing. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Mari beri sorak-sorai buat Allah kita yang baik. Siap untuk memberi pujian yang lebih baik lagi bagi Allah kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Angkat tanganmu, Armioga. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhan, anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru. tiada berkesudahan. Musik memuji Tuhan. Come on, kita berikan tarian yang terbaik bagi Allah kita. Oh, oh, oh. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Let's show our real God. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Tuhan, dalam hidupku. Segala puji dan hormat, semua kemuliaan tertuju padamu, Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami puji-Mu, Allah Roh Kudus.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami boleh ada, itu karena Engkau juga ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan fokuskan pikiran kami Tuhan ke firman-Mu pada hari ini. Juga ya Tuhan, biar setiap dari firman-Mu bisa terus menguatkan kami ya Tuhan dan mengubah kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Shalom Army of God Balikpapan. Yeay, oke. Ya, jadi hari ini kita memasuki bulan kedua di tahun 2021 ya. Bersyukur banget ya, karena so far ya 2020 ini udah ya kayaknya agak berat gitu ya. Banyak yang harus dirumahkan, gak bisa ketemu sama teman-teman ya, banyak di rumah ya, dan bersabar ya semuanya. Saat ini kita masih di rumah pun itu bersyukur banget karena masih diberi kesehatan, masih ada sampai sekarang gitu ya. Mungkin ada yang bertambah berat badannya ya, itu mengucap syukur lah ya.
jangan lupa olahraga, oke? Biar umurnya semakin panjang. Oke, jadi di bulan Februari ini kita akan membahas tentang namanya emosi. Ya, emosi itu adalah pemberian dari Tuhan. Amin. Ya, mungkin kalau kita dengar kata emosi, ya biasanya tuh emosi konotasinya buruk ya. Kayak emosi itu biasa diartikan dengan marah, kesel, bete gitu ya. Padahal emosi itu tidak semuanya itu buruk ya. Dan sekali lagi emosi itu pemberian dari Tuhan. Ya, katakan pemberian dari Tuhan. Oke, dan kita harus mengelola ya. Itu ada free will dari Tuhan yang harus kita kelola, oke? Dan emosi yang dikelola dengan cara yang salah bisa mengantarkan kita ke ladang dosa. Jadi hati-hati ketika tiba-tiba kita merasa sedih, kita merasa marah gitu ya. Kita harus berhikmat, oke? Mungkin kita bisa marah gitu, tapi jangan marah sampai seminggu berikutnya, sampai sebulan berikutnya gitu ya. Kalau marah gak apa-apa gitu, asal tidak berlama-lama, oke? Pernah gak sih di suatu saat gitu kamu merasa happy, pengen senyum terus gitu ya, senyum kasih lihat giginya terus gitu ya. Tapi pernah tahu gak kata joy atau sukacita? Oke, tahu gak sih happy dan joy itu ternyata beda. Ya, walaupun sama-sama mungkin menyenangkan gitu ya, ada senyuman-senyumannya gitu ya, tapi artinya berbeda. Oke, jadi ini perbandingannya. Menurut riset yang ada, happy itu artinya dalam bahasa Indonesia itu senang. Oke, happy itu biasanya tentang self pleasure atau kesenangan sendiri. Sedangkan joy itu diartikan dengan bahasa Indonesia yaitu sukacita. Ya, joy itu tidak selalu tentang diri sendiri, tapi tentang kebahagiaan orang lain juga. Ya, jadi dia bisa merasa sukacita karena melihat orang lain bahagia. Lalu happy, ya. Happy itu dijelaskan seperti ini. Happiness comes from the outside things. Muncul dari hal-hal yang ada di luar. Seperti dari materi atau kenikmatan duniawi ya. Seperti misalnya kita dikasih sama teman kita gitu. Misalnya mutiara yang diamond yang paling mahal gitu. Pasti kita seneng. Ya, itu salah satu contohnya. Lalu joy itu jiwa, artinya itu jiwa kita puas. Ya, secara emosi itu tenang. Ya, tidak di luar garis kewajaran. Oke, berbeda dengan orang yang mabuk-mabukan ya. Biasa orang yang mabuk-mabukan itu ya mungkin merasa senang gitu ya. Oh, happy banget. Tapi itu bisa keluar dari batas kewajaran. Misalnya nanti tiba-tiba bisa mukul orang gitu ya. Sedangkan sukacita itu lebih dikontrol. Oke, lebih bisa dikontrol. Ya. Dan joy is about inner self atau inner feeling. Ya, yang ada tentang yang ada di dalam kita. Ya, dan dikatakan seperti ini. Sukacita itu bisa bertahan dalam kesulitan dan pencobaan yang punya arti dan tujuan. Ya, jadi berbeda dengan happy ya. Sukacita itu bisa bertahan dalam kesulitan dan pencobaan. Apakah happy bisa? Sepertinya nggak bisa. Ya. Jadi ada kisahnya ya di Nehemia 8. Jadi ada rakyat bangsa Israel itu berkumpul di halaman depan pintu gerbang air. Ya, lalu mereka ini minta ke Imam Ezra. Jadi Imam Ezra itu adalah ahli kitab. Jadi minta ke Imam Ezra untuk membawa kitab Taurat Musa. Ya, kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Jadi kitab itu dibaca beberapa bagian oleh Imam Ezra. Lalu semua orang bangkit berdiri, Ezra memuji Tuhan dan semuanya sambil mengangkat tangan, berlutut, bersujud, menyembah kepada Tuhan dengan mukanya sampai ke tanah. Ya. Lalu bagian Taurat Allah nih dibacakan dengan jelas sampai semua bisa dimengerti.
Lalu ini nih yang peristiwa yang penting ya. Di ayat 10 dan 11 saya bacakan. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Ya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, di versi NIV-nya alias New International Version ya. Nehemia said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." Ya, sering ini kita dengar ya, joy of the Lord is your strength. Jadi hari ini kita akan lebih berbicara tentang joy, oke? Joy of the Lord is your strength, artinya sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita berarti adalah sukacita karena Tuhan. Ya, lalu Tuhan Yesus berarti adalah sumber sukacita kita. Lalu ada seorang tokoh ya, namanya Theodore Roosevelt, dia bilang, comparison is the thief of joy. Membandingkan adalah pencuri sukacita. Ya. Jadi comparison itu artinya membandingkan. Pernah gak sih muncul nih pertanyaan atau orang ada nanya ke kalian, kalau kamu bisa milih kehidupan, kamu mau lahir jadi siapa? Atau mungkin ada pertanyaan, kamu kalau diberi permintaan sama jin gitu ya, 3 permintaan, kamu mau minta apa aja? Gitu. Pasti mungkin kebanyakan orang jawab pengen bertukar hidup dengan artis yang terkenal gitu ya, atau seorang tiktokers yang kaya raya dan lain sebagainya. Ya, pasti pernah nih dan sesuai yang pernah aku dengar pun pasti ada orang yang mau bertukar kehidupan dengan orang lain. Ya, nah itu terkadang comparison itu membuatmu melupakan apa yang ada di depanmu atau apa yang ada padamu. Ya, saking kita fokus dengan kehidupan orang lain gitu ya, kita seringkali melupakan diri kita sendiri. Sibuk menjadi orang lain dan kita melupakan diri kita. Kita melupakan teman best friend kita gitu ya, karena kita sibuk mencari teman-teman yang sesuai dengan kriteria kamu. Ya. Lalu membandingkan itu buruk nggak sih? No, nggak semua membandingkan itu tidak semuanya buruk. Ya, asal itu membuatmu semakin di-upgrade, itu boleh. Tapi kalau itu buat kamu sedih, buat kamu menjadi orang lain, buat kamu bersungut-sungut, buanglah itu. Amin. Jadi tiap kita pasti pernah mengalami atau sedang mengalami struggle, pergumulan, juga mengalami masalah. Ya enggak? Ya, bahkan aku pun juga pernah mengalami dan sering mengalami namanya pergumulan. Pernah mengalami masalah juga. Ya, dan gak sedikit orang yang karena hal itu, masalah, pergumulan gitu ya, itu pasti kadang-kadang jadi down atau sedih. Ya, the good news is joy atau sukacita itu bisa muncul di tempat yang tidak glamor sekalipun ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu joy can appear in the most unglamorous place. Ya, contohnya nih, jadi sebelum pandemi nih aku kan ngantor ya. Terus pulang kantor itu biasanya jam 6, bertepatan dengan waktu golden hour, pas waktunya sunset gitu ya. Dan
waktu itu lagi penuh banget gitu ya, lagi penuh banyak job desk yang harus diselesaikan gitu ya, banyak ada masalah juga dari misalnya dari keluarga, terus ada masalah dengan teman gitu ya. Dan ketika keluar dari kantor, pas gitu di depannya itu ada sunset ya. Dan itu tuh seketika langsung kayak wow ya. Aku tuh orangnya bukan yang kayak langsung memuji, wow bagus banget gitu ya kalau ke orang ya. Dan bahkan aku tuh kaget sendiri, kok aku bisa kayak gitu ya. Dan seketika pas ngelihat sunset gitu, sunsetnya indah banget. Dan langsung kayak wow Tuhan bagus banget. Kayak seketika langsung bersyukur banget, Tuhan kok bisa ya bikin sunset secantik ini gitu. Dan semenjak itu ya, itu jadi hobiku untuk tiap kali nge-capture sunset gitu ya, dan itu ada di highlight IG ku ya, sering dipajang ya, karena saking bagusnya gitu ya, jadi harus terus di capture supaya tetap terus diingat ya. Dan pernah di suatu saat itu bela-bela ini, aduh aku belum lihat sunset nih, tunggu ya, jadi gak mau pulang dulu sebelum melihat sunset ya. Jadi sukacita itu bisa datang kapanpun dan bahkan dimanapun itu bisa kita merasakan sukacita ya. Lalu jangan sengaja untuk sedih ya Augers. Jangan sengajakan diri kita untuk bersedih. Misalnya, aduh kok hidupku kayaknya happy-happy aja, aku mau sedih gitu. Jangan ya. Misalnya sengaja nonton drama yang sedih banget supaya bisa menitikan air mata gitu ya. Jangan maksa dirimu untuk menangis, apalagi mengingat masalah-masalah yang lalu, mengingat ditinggalin mantan gitu ya. Jangan, oke? Pergunakan air matamu tuh dengan baik ya. Maksudnya kontrakkan air matamu tuh untuk menangis bagi jiwa-jiwa. Ya, jangan tangisi masalahmu yang sudah selesai gitu ya. Jangan menangisi dramanya orang juga gitu. Nggak perlu. Oke? Pernah nggak sih kalian ngelihat anak kecil gitu ya? Mungkin dia udah agak kecil tapi udah mau agak gede gitu ya. Kalau misalnya mau menarik perhatian orang tuanya gitu, biasa nangis ya. Nangis, dan kalau misalnya air mata yang nggak keluar tuh biasanya diperes gitu matanya supaya keluar air matanya. Pernah nggak? Kalau aku kecil dulu pernah gitu, supaya kelihatan gitu ada yang jatuh, ada air yang jatuh, cerat gitu. Oke, kita masuk ke Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Ya, ini surat dari Yakobus. Ya. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Lalu masuk ke perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat ketujuh, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Oke. Jadi ketika kamu mengalami masalah, ya, ketika kamu kehilangan sukacita, ingatlah ini, oke? Ada 3 poin. Yang pertama, God knows your condition. Tuhan tahu kondisimu. Ya, ingat kamu ini nggak sendirian. Jangan sendiri juga, oke? Kadang ketika kita mengalami masalah dan kita sendirian,
itu kadang-kadang karena nggak ada yang diajak ngomong ya, kita ini bisa overthinking, ya enggak? Kadang-kadang bisa mikirnya itu sampai jauh banget, overthinking. Oke? Jadi carilah sahabat seiman. Ya, carilah pemimpin rohani. Kalau kamu belum punya pemimpin rohani, ayo gabung ke Connect Group kita, ya. Dan pada saat kita punya teman, kita punya pemimpin rohani juga, gitu ya. Kita cerita dan mungkin di konseling gitu ya. Dan kita ini bisa sadar loh, bahwa ternyata masalah kita itu tidak seberat yang kita pikirkan. Ya, aku pernah mengalami itu, overthinking gitu ya. Aduh, kayaknya gitu ya. Kayak merasa aku nih nggak dikasihi, aku nih kayaknya paling kasihan daripada yang semuanya gitu ya. Ketika cerita gitu ya, ternyata oh iya ya, ternyata aku aja yang terlalu drama ya. Jadi milikilah sahabat ya. Sahabat pun juga harus hati-hati. Jangan carilah sahabat yang mungkin sama-sama dewasa dengan kamu atau mungkin yang lebih dewasa dari kamu. Ya, supaya apa? Ketika kita lagi down gitu ya, nasihat yang diberikan pun itu bisa menguatkan kamu juga. Ya, kalau punya sahabat yang mungkin lebih anak-anak gitu ya, lebih anak-anak dari kita gitu ya. Pas kita cerita, yaudah kamu bunuh diri aja gitu. Ya, jadi hati-hatilah dalam mencari sahabat, oke? Lalu yang kedua, poin yang kedua, stand firm and be confident. Ya, berdirilah teguh dan percaya diri. Ya, tadi di ayat 3 di Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Jadi masalah itu adalah ujian. Ya, dan Tuhan juga bilang masalah itu yang diberikan Tuhan tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi jangan khawatir, ya. Lalu di ayat ini ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita bisa menghadapi ujian gitu ya, maka muncullah namanya ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi bersabarlah dengan proses. Ya, karena proses itu gak mudah. Pernah gak sih kalian melihat pembuatan penghapus dari karet, penghapus pensil ya. Jadi di pabrik pembuatan penghapus, dia ini prosesnya selalu dipres gitu ya. Terus dengan api yang panas, itu tujuannya supaya bentuknya itu sempurna. Dia ada cetakannya gitu, harus dipres sedemikian rupa. Dan tujuannya supaya bentuknya seperti yang diinginkan oleh pembuatnya. Ya, biasa penghapus itu kotak ya. Bahkan ada yang bentuk stroberi, ada yang bentuk SpongeBob gitu ya. Banyak bentuknya. Dan itu pasti proses moldingnya itu susah ya. Nah, jadi setelah pas di pabrik ya, setelah dicetak gitu, itu pasti ada kelebihannya yang gagal gitu, gagal masuk ke dalam proses. Nah, yang gagal itu disatukan lagi, dibuat lagi jadi penghapus ya, supaya pokoknya tujuannya supaya semua bahan itu tuh tidak ada yang dibuang ya, tidak ada yang di waste gitu. Jadi bertahanlah dalam proses gitu, sekalipun kamu gagal gitu ya, tetaplah hati kita nih terus mau diproses oleh Tuhan. Karena tujuan dari proses itu adalah baik ya. Seperti penghapus, tujuan penghapus itu apa? Supaya bisa menghapus gitu ya yang salah-salah, dan itu berguna banget ya. Apalagi kalau kita dulu ujian nasional ya, ujian nasional sebelum pandemi, kita kalau nggak punya penghapus ya, itu tuh masalah yang besar ya. Jadi teruslah bertahan dalam proses supaya kita ini bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Yes, oke. Lalu poin yang ketiga, ingatlah ini ya. Ketika kamu mengalami masalah, ketika kamu terluka, kamu butuh first aid ya. First aid-nya adalah God's presence.
Jadi sama kalau orang, misalnya kita di sekolah nih, ada yang terluka, pasti yang diambil dulu apa? P3K ya, pertolongan pertama, PK-nya lupa ya. Pokoknya pertolongan pertama. Pasti yang dicari itu dulu, ya kan? Supaya tidak melebar atau tidak infeksi dan lain-lain. Sama halnya ketika kita mengalami masalah, ya. Yang pertama harus kita cari adalah God's presence. Amin. Andalkan Tuhan, ya. Tapi bukan berarti Tuhan yang harus selesaikan semuanya terus kita kabur, ya, nggak gitu. Jadi tetap andalkan Tuhan, minta Tuhan untuk menguatkan, ya. Dan kita nggak minta Tuhan yang kerjakan semua, ya. Kita harus berusaha untuk menyelesaikannya juga. Misalnya kalau kita ada masalah dengan pemimpin atau dengan teman kita, teman CG gitu ya, yang ya masa Tuhan aja tiba-tiba Tuhan berbicara sama temanmu gitu atau pemimpin rohanimu, katanya ini dia minta maaf gitu ya, nggak mungkin juga ya. Ya kita harus ada usahanya untuk minta maaf juga, untuk memperbaiki hubungan dengan orang yang lagi bermasalah sama kita. Ya, jadi first aid itu biasanya kayak alkohol ya. Kalau misalnya kita terjatuh gitu ya, terjatuh di sumur atau terjatuh di paret ya. Yang kita butuhkan pertama pasti biasanya alkohol ya. Alkohol untuk membersihkan kuman, membersihkan bakteri-bakteri. Nah, sama seperti God's presence. Kita butuh God's presence itu untuk apa? Yang pertama menyembuhkan ya, mengusir yang namanya sakit hati, kuman-kuman sakit hati, kuman-kuman kepahitan gitu ya, bahkan kemunduran iman. Jadi hati-hati juga ketika kalian ada di dalam masalah gitu ya, carilah Tuhan gitu, bukan langsung minta Tuhan tolong selesaikan ya, enggak itu juga yang kita minta ke Tuhan. Kita minta Tuhan restore my heart gitu, Tuhan pulihkanlah hatiku, Tuhan jagai hatiku supaya aku nih nggak mundur gitu ya. Minta penjagaan dari Tuhan juga. Ya, masuklah ke hadirat Tuhan. Bawalah masalahmu and praise Him, ya. Ada lagunya dari Hillsong yang Even When It Hurts ya. Jadi di liriknya itu Even When It Hurts, I'll praise you, ya. Jadi sekalipun kita ini merasa sakit secara mental gitu ya, atau kita sedang dalam kepahitan atau gimana, ya tetaplah berusaha untuk menyembah Tuhan ya. Karena tahun ini adalah tahun pujian dan penyediaan ya. Ko Philip bilang tuh tadi di opening video ya, siapa memuji Allah mengatasi hidupnya ya. Jadi ada special access kalau kita memuji Tuhan. Ada sesuatu yang supranatural terjadi yang kita tidak bisa lihat ya. Lalu waktu kita memuji Tuhan, kata Ko Philip, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Jadi kamu punya soldier yang tidak kelihatan yang berdiri di sampingmu. Lalu semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Jadi roh harus lebih kuat daripada daging kita ya. Dan semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Jadi ingatlah ini teman-teman, even when it hurts, just praise Him ya. Menangislah kalau kamu memang terluka, kamu memang sedang dalam masalah yang berat, it's okay. Gak apa-apa kamu menangis aja ya. Tapi ingat, jangan menangisi dirimu sendiri. Jangan mengasihani dirimu sendiri. Menanglah bersama Yesus, August. Ya, menang dalam arti menang itu secara emosi dulu. Lalu Tuhan akan membuatmu mengalahkan musuh-musuhmu. Ya. Aku pernah ada kok di keadaan yang berat, ya. Bahkan mau ketemu orang pun rasanya malu ya, karena dengan masalah yang dialami orang-orang tahu gitu ya. Dan beberapa tahun yang lalu aku masih pelayanan di PAW waktu itu, dan itu tugasnya aku WL. Jadi itu secara daging ya, secara kalau ngomongin ego itu tuh berat banget. Besoknya harus melayani, aduh aku nggak layak deh, aku
udah niat tuh, udah rencananya mau stop pelayanan dulu lah minggu ini. Tapi semuanya udah terlanjur ditugasin gitu ya, nggak mungkin meninggalkan tugas. Dan di saat itu aku datang ke Tuhan gitu ya, dan Tuhan tuh ingatkan gini, even when it hurts itu ya, lagu mengingatkan aku dengan lagu itu, even when it hurts, I'll praise you. Ya, jadi memuji Tuhan itu bukan hanya di saat kita happy, bukan cuma di saat kita lagi sudah mendapatkan berkat yang luar biasa gitu, baru kita thank you God, thank you Jesus gitu ya. Belajarlah untuk ketika kalian berada di namanya lembah kekelaman, di mana mungkin keluarga kalian gak bisa menenangkan kalian gitu ya, gak ada yang support kamu gitu ya. Just praise Him. Karena dengan itu kayak kita nih benar-benar 100% namanya mengandalkan Tuhan. Kalau kita cuma senang aja, kita mengandalkan Tuhan, itu namanya 50% doang. Ya. The joy of the Lord is your strength. Jadi kalau hari ini kamu lemah, ingatlah, sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatanmu. Oke, Augers, sebentar lagi kita akan nyanyikan lagu Engkaulah Kekuatanku. Mari kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita bawa masalah yang kamu punya sekarang, kita bawa itu ke hadapan Tuhan. Ya, kita sama-sama bawa itu ke Tuhan. Dan pastikan setelah kita menyanyi dan kita menyembah, hati kita ini sudah benar. Minimal itu. Ya, walaupun masalah kalian belum selesai, ya, minimal hati kalian sudah benar. Emosi kalian udah tenang. Ya, mari kita sama-sama datang ke Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi kita nyanyikan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, Biar ini jadi iman kita. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
Sekali lagi August, ingatlah ini. Yang pertama, Tuhan itu tahu kondisimu sekarang. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak melihat. Tuhan juga bukan Tuhan yang tidak mendengar. Dan bahkan Tuhan sekarang ada bersamamu. Ayo August, kita sama-sama kita serahkan masalah yang kita punya ke Tuhan. Kita gak usah overthinking dengan apa yang harus kita lakukan dulu. Biar di hadirat Tuhan, hati kita terlebih dahulu yang dipulihkan. Lalu berdirilah teguh, Auge. Biar di masalahmu ini buat kamu semakin kuat. Bukan yang menjadi lemah, yang gampang jatuh. Ingat, ujian menghasilkan ketekunan, Auge. Tuhan mau mengujimu. Apakah di ujian ini kamu akan menang? Atau sebaliknya, kamu kalah lalu meninggalkan Tuhan segampang itu? Ya, ingat, seberat apapun masalahmu itu tidak akan melebihi kekuatanmu, Auge. Stand strong. Ya. Punya hati yang menyembah. Ketika kita gak tahu mau ngomong apa, kita bingung mau ngomong apa sama Tuhan, just worship Him. Sembahlah Tuhan, agungkanlah Tuhan, Tuhan yang terbesar. I praise your name, Lord. Kamu bisa juga katakan haleluya, Tuhanku baik, Tuhanku sungguh baik. Ia mengasihimu. Ia mengasihimu seberat apapun masalahmu hari ini. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Hati-hati dengan langkahmu. Jangan kehilangan kontrol atas dirimu sendiri. Milikilah penguasaan diri. Ketika ada masalahmu sekarang ini yang mungkin kamu gak tahu gimana caranya, ya kamu kalau bisa apa, menangislah. Setelah menangis, kamu harus menang, amin. Karena kekuatan yang kita punya itu dari Tuhan. Dan kita pasti menang, karena kita punya kekuatan itu dari Tuhan. Sekali kita nyanyikan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Thank you Tuhan. Hari ini hati kami sudah tenang. Hati kami tidak bimbang lagi Tuhan.
hati kami tidak ragu kembali. Kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami untuk terus mengandalkan Engkau di setiap situasi ya Tuhan. Di situasi ketika kami sedih, ketika kami senang Tuhan. Biar setiap situasi tersebut Tuhan kami boleh terus mengingat Engkau. Dan juga ya Tuhan, jagai hati kami. Kuatkan hati kami Tuhan. Biar hati kami sekuat besi Tuhan. Tidak mudah untuk dipatahkan. Jagai kami ya Tuhan. Juga kami minta Tuhan biar Tuhan kirimkan sahabat-sahabat yang sejati daripada Engkau. Supaya mereka bisa bantu kami Tuhan untuk terus menjaga kualitas kehidupan kami. Juga ajari kami Tuhan untuk terus membangun rasa percaya kepada pemimpin kami. Kami tahu pemimpin kami adalah orang yang Tuhan percayakan atas hidup kami. Orang yang berjaga-jaga atas kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk mereka ya Tuhan. Biar mereka diberi kekuatan yang lebih daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami terima sukacita ini daripadamu. Kami terima dengan iman. Jagai kami kemanapun kami melangkah. Biar hidup kami semakin bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Dan hati kami juga semakin rindu Tuhan setiap harinya untuk menyembah Engkau. Dalam roh dan kebenaran juga. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kasih Tuhan begitu besar, begitu nyata buat kita. Engkau tidak pernah sendirian, AOG. Ada Tuhan yang selalu mengiring engkau. Ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan. Segala kondisi Dia selalu ada. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Engkau kekuatan kami ya Tuhan. kekuatanku, Engkau sukacita kami. sukacitaku. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang begitu indah kami boleh dengar hari ini. Tapi kami mau biar firman itu bukan cuma sekedar kami dengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami mau pastikan sukacita kami bukan berasal dari sekitar kami, tapi sukacita kami berasal dari Engkau saja. The joy of the Lord, it's my strength. Sukacita Tuhan itu kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Dan kami juga mau pastikan kalau kami menang dari setiap permasalahan kami, itu semua karena Engkau. Kalau sampai hari ini kami kuat, kami tahu semuanya karena Engkau. Kalau hari ini kami boleh tetap diberkati, kami juga tahu semuanya karena pemeliharaan daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Dan kami mau pastikan di tahun ini ya Tuhan, persoalan masalah tidak membuat kami jauh daripada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masalah menghampiri kami, kami mau berdiri tegak kuat karena kami punya Tuhan yang hebat. Kalaupun kami terpuruk mungkin Tuhan dengan segala masalah kami merasa mungkin mau menyerah, kami tahu tempat yang terbaik adalah di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari AOG, anak-anak muda yang luar biasa, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih, Engkau sungguh baik buat kami. Dan hari ini kami percaya ada sukacita Tuhan yang kami boleh terima di tempat di mana kami berada. Dan kami percaya Tuhan sumber kekuatan, sumber sukacita hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan, pengurapan daripada Allah Roh Kudus yang selalu hadir di segala musim hidup kalian, akan juga menyertai dan memberkati dan mengurapi kalian semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin, amin. Tuhan memberkati.